Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Semua diberkati Tuhan, amin. Saya mau lihat dong jemaat Tuhan, tangannya boleh diangkat yang selalu merasakan berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Puji nama Tuhan, selamat datang di rumah Tuhan. Selamat kita beribadah bersama. Siapkan hati Bapak Ibu Saudara untuk kita boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, menikmati lawatan Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu menantikan kehadiran setiap kita pada siang hari ini. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat siang hari yang luar biasa ini. Kami boleh ada di tempat ini kembali, datang ke rumah-Mu Tuhan. Kami mau bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu di tempat ini. Kami mau memuji, kami mau menyembah. Sebab kami tahu Engkau Yesus Allah yang layak dipuji dan disembah. Nyatakan kemuliaan-Mu bagi setiap kami, sehingga setiap kami umat-umat-Mu yang hadir boleh mendapatkan berkat-berkat yang dahsyat, kekuatan yang luar biasa, karena Engkau menghampiri setiap pribadi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau sumber pengharapan dalam hidup kami. Kami tahu pengharapan kami Tuhan hanya kepadamu. Karena kami tahu janji-janji-Mu Engkau akan nyatakan, Engkau akan genapi dalam setiap kehidupan kami. Kita mau katakan sungguh besar setia-Mu Tuhan. Setia-Mu Kau nyatakan bagiku. Amin. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar. Mari Bapak Ibu Saudara, katakan ini kepada Tuhan. Sebab karena kasih setia-Nya yang selalu Dia nyatakan dalam hidup kita. Oh, terima kasih Yesus. Amin. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib. Janji yang ajaib yang Engkau akan genapi dalam setiap kehidupan umat-umat-Mu. Yes. Mari katakan dengan segenap hatimu, percaya janji-Mu ajaib. Yes God. Ku percaya. Mari sekali lagi kita katakan kepada Tuhan. Angkat suaramu Bapak Ibu Saudara sekalian. Akui bahwa kasih setia-Nya lah yang membuat kita ada sampai detik ini. Terima kasih Tuhan.
kemuliaan-Mu Kau janjikan bagi setiap kami. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap Sama-sama katakan, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, berukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Amin. Ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Yes, katakan ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu Tuhan, di dalam kekuatan kita sembah Dia. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari menyembah Tuhan. Oh, haleluya. Kami percaya, kami percaya, hanya Yesus sumber pengharapan kami. Kami percaya, hanya Yesus sumber pengharapan kami. Oh, mari Bapak Ibu Saudara, sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. Glory, glory. Ya Rabaya Sadarabaya Se, Ya Rabaya Sikarabaya Sadarabaya, Ya Rabaya Sikarabaya Sadarabaya. Kami percaya bahwa janji-janji-Mu Tuhan digenapi atas kami. Kami percaya setiap janji-Mu Tuhan digenapi dalam hidup kami. Oh, haleluya, haleluya. Hidarabaya Sikarabaya Sadara, Ya Rabaya Sadara Barabara, Ya Rabaya Sikarabaya Sadara Barabara, Ya Rabaya Sikarabaya Sadara Barabara, Hidarabaya Sikarabaya Sadara Barabara, Ya Rabaya Sadara Barabara, Hidarabaya Sadara Barabara. Yes, ada janji-janji Tuhan yang akan digenapi atas hidupmu.
mari sembah, sembah Tuhan. Oh, ya Rabaya sadara bara ya sikara, ya Rabaya sikara baya sadara bara, 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 ya Rabaya sikara baya sadara bara. Terus nyatakan kasih-Mu untuk setiap kami Tuhan. Terus nyatakan kasih setia-Mu untuk setiap kami. Sebab tanpa kasih setia-Mu, siapakah kami ini Tuhan? Oh, kami mau terus mengandalkan Engkau. Kami mau terus berharap kepada-Mu, sumber pengharapan kami. Ya Rabaya sikarabaya sadarabarabara, ya Rabaya sikarabaya sadarabarabara, ya Rabaya sikarabaya sadarabarabara, ya Rabaya sikarabaya sadarabarabara. Terus bawa kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu tinggal dalam hadirat-Mu, sebab hanya dalam hadirat-Mu ada ketenangan. Oh, ada sukacita, ada pengharapan. Ya Rabaya sikarabaya sadarabarabara, ya Rabaya sikarabaya sadarabarabara, ya Rabaya sikarabaya sadarabarabara. Ini setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Ini setiap kami umat-umat-Mu. Kami mau mengangkat tangan, kami mengangkat hati kami, dan terus berharap hanya kepada Yesus. Terus berharap kepada kekuatan-Mu, terus berharap kepada pertolongan-Mu. Ya Rabaya sikarabaya sadarabarabara, ya Rabaya sikarabaya sadarabarabara, ya Rabaya sikarabaya sadarabarabara, ya Rabaya sikarabaya sadarabarabara, ya Rabaya sikarabaya sadarabarabara. Terus Engkau menghampiri setiap kami, terus Engkau hampiri setiap kami, sampai kami boleh menikmati Engkau, sampai setiap umat-umat-Mu boleh merasakan Engkau menghampiri. Ya Rabaya sikarabaya sadarabarabara, 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 ya Rabaya sikarabaya sadarabarabara. Yes, haleluya, 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 haleluya Tuhan. Yes, makasih Tuhan, makasih Yesus, makasih Tuhan, makasih Tuhan. Semudah kita semua bangkit berdiri, sama-sama mau katakan, ku percaya janji-Mu ajaib. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Engkau yang berharap akan janji-janji Tuhan dengan api atas hidupmu, angkat tanganmu, katakan kepada Tuhan. Yes. Janji-Mu ajaib, Amin. terukir dalam kehidupanku. Nyatakan itu buat hidup kami Tuhan. Berserah di dalam kekuatan. Yes God, kami hanya bergantung kepada kekuatan-Mu. Segalanya bagi Lebih lagi katakan, ku percaya. Oh, janji-Mu ajaib. Yes. berserah di dalam kekuatan. Amin. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu Tuhan. Berserah di dalam Amin. kekuatan.
Sekali lagi katakan dengan imanmu, ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Yang percaya berikan sorak-sorai, katakan haleluya. Yes, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan atas setiap janji-Mu yang sudah Kau genapi dalam setiap kehidupan umat-umat-Mu yang hadir pada siang hari ini. Terus Tuhan lakukan bagian-Mu di tengah-tengah kami. Terus kami mau memuji Engkau, mau menyembah Engkau Tuhan. Engkau disenangkan lewat setiap pujian kami pada siang hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar mulut lidah bibir kami boleh menaikkan puji-pujian, pengagungan yang menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk bersorak-sorai, kami siap untuk memuji Engkau. Haleluya. Jemaat yang siap memuji Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Sekali lagi dong, tepuk tangan yang meriah lagi. Yes. Coba kasih salam satu dengan yang lain. Lihat, tengok samping kiri kananmu. Katakan kita bersuka cita sebab Tuhan memberikan roh sukacita. Yes, Kau terbesar dan mulia. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Yuk sama-sama. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Amin. Yuk semuanya tepuk tangan. Yes. Haleluya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari bernyanyi. Yes. Yuk semuanya katakan. Dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Amin. Sama-sama kembali kita katakan segenap hati, segenap hati aku memuji, segenap jiwa. Yuk, yang di belakang suaranya buat Tuhan. Amin. Karena Roh Tuhan ada dalam hidup kita. Mari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Yes, katakan sama-sama. Besar ajaib semua perbuatanmu. Suaranya mana yang di atas? Amin. Memujimu. Yuk musik memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya minta tepuk tangan di atas kepala. Yes. Dialah yang besar. Dan mulia, ajaib semua perbuatan.
sembah memujimu. Yo sekali lagi katakan, memujimu. Haleluya. Yes, biarlah semua yang bernapas memuji Tuhan. Sekali lagi sorak-sorai buat Allah kita. Yes, sukacitaku. Kita tetap bersukacita. Sama-sama katakan ya, pujian syukurku. Pujian syukurku tunaikan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu. Yuk sama-sama. Ku berjalan tinggalkan masa lalu, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku. Yes, amin. Sama-sama katakan, pujian syukurku tunaikan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Yo semuanya, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Yeah! Oh! Yes! Haleluya! Ada sukacita. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya. Oh, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah, yuk jemaat Tuhan saja. Suka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara Yeah! Mulialah nama-Mu, bersuka, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari
semuanya bersukacita, amin Bapak Ibu. Yang di belakang bersukacita, amin. Tuhan memberikan sukacita yang baru buat setiap kita pada siang hari ini. Silakan duduk. Saya mengundang pendoa syafaat untuk maju ke depan berdoa syafaat. Bapak Ibu, mari kita berdoa syafaat. Bapa kami yang baik, kami datang di hadapan-Mu merendahkan diri, memohon ampun dan perlindungan-Mu atas bangsa kami Indonesia, yang pada saat ini sedang menangani kasus TBC Tuhan. Engkau melihat Tuhan, untuk setiap pergumulan yang bangsa ini sedang hadapi Bapa. Engkau Allah penyembuh, Amin. Engkau Allah yang menyembuhkan. Amin. Kami berdoa buat saudara kami yang saat ini sedang menderita TBC Tuhan. Engkau memberikan mereka kekuatan, Amin. kekuatan tubuh, kesehatan, Yes. kesabaran di dalam pengobatan mereka Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau pulihkan mereka dan Engkau sembuhkan. Amin. Kami juga berdoa untuk para medis yang ada Tuhan, dokter, perawat, dan seluruh para medis yang menangani pasien TBC ini Tuhan. Berikan mereka Tuhan hikmat, berikan mereka perlindungan, Amin. berikan mereka kesehatan, dan Tuhan kesabaran dan semangat dalam melayani para pasien yang mengidap penyakit TBC ini. Kami juga berdoa untuk pemerintah yang ada Bapak. Pemerintah, para medis, gereja, dan masyarakat, mereka bekerja sama Tuhan dalam mencegah penyebaran penyakit TBC. Tuhan berikan jalan untuk fasilitas yang layak, yang tersedia, obat-obatan yang ada. Sehingga mereka Tuhan dapat Tuhan mencegah penyakit ini Tuhan lebih dini. Bahkan Tuhan dapat mensosialisasikan Tuhan kepada masyarakat. Juga Tuhan dapat memberikan pengertian bagi masyarakat. Kami berdoa Tuhan untuk hal-hal pola pikir diskriminasi, paradigma yang salah terhadap para pasien penanggung TBC ini Tuhan. Engkau ubahkan pola pikir ini Tuhan. Engkau gantikan Tuhan dengan rasa kasih, rasa peduli, sehingga mereka dapat mendukung para pasien TBC ini untuk menjadi sembuh. Amin. Kami percaya Tuhan, Indonesia akan bangkit, Indonesia akan pulih dari segala kasus TBC ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur pada siang hari ini, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu Bapak Sulis Tuhan. Amin. Engkau berikan hikmat marifat, bukakan rahasia-rahasia firman Tuhan, sehingga firman yang disampaikan oleh hamba-Mu menjadi kekuatan bagi setiap kami hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu yang melayani, bahkan yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Amin. Engkau bukakan firman ini memerdekakan kami, Amin. menjadi jawaban atas doa kami, menjadi penyembuh bagi kami yang saat ini sedang sakit. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita siapkan hati kita untuk menikmati firman Tuhan di dalam hadirat-Nya. Kita katakan kekuatan di hidupku. Yes. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya
bagiku mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu tanpa pikiranku, kehendakku ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Yes Tuhan, mari sama-sama katakan, kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah. Mari datang di bawah kaki Tuhan, tersungkur menyembah Dia, Allah yang layak disembah. Rasakan hadirat-Nya, rasakan Dia sedang menghampiri setiap pribadi-pribadi yang ada di tempat ini. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu, jadikan kami bejana-Mu, bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersyukur kami di kaki-Mu Tuhan, merasakan lawatan-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu. Yes, pikiranku, kehendakku ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk pemuliaan. Mari Bapak Ibu Saudara saja mengiring. Bapak Ibu Saudara saja katakan, yes. Amin. Nikmati setiap rencana Tuhan. Yes Tuhan. Dia sumber pengharapan. Gantungkan harapanmu kepada Yesus.
Amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, lebih sungguh lagi katakan, angkat tanganmu kepada Tuhan. Ini janji kami Tuhan. Masalah persoalan boleh kami hadapi, tetapi kami akan tetap berjanji mengiring Engkau. Amin. Yes, God. Yes. Mari sekali lagi kita katakan, dirimu seumur hidupku masuk dalam rencana. Selanjutnya serahkan kepada hambanya pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu, bukan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bersamamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Ya Tuhan, ini pernyataan kami mengiring Kau Tuhan seumur hidup kami. Apapun keadaan kami hadapi hari-hari ini, sekalipun situasi kurang baik, kami percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Amin, amin. Untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami, orang-orang yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Melalui ibadah ini biarlah pujian penyembahan kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Amin. Dan Kau berkenan atas kami semua yang hadir pada siang hari ini ya Tuhan. Urapi kami sebentar untuk terima firman-Mu. Urapi hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya. Biar firman-Mu yang kami dengarkan menguatkan kami. Yes. Dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, segala yang jahat yang juga mengganggu ibadah ini kami tolak di dalam nama Yesus. Engkau berkarya atas kami semuanya. Yes. Kami bersyukur kepada Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami sambut akan firman-Mu. Setiap kita yang siap terima firman Tuhan sama-sama katakan Amin. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita saudara, haleluya. Ya, puji Tuhan. Selamat pagi menjelang siang buat kita semuanya. Salam. Salam Bapak Ibu, bagaimana kabar saudara pagi siang hari ini? Luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersama dengan Tuhan Yesus kita senantiasa luar biasa, haleluya. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Gembala dan staf Gembala di tempat ini yang mengizinkan saya untuk melayani Bapak Ibu Saudara sekalian, menyampaikan firman Tuhan. Nama saya Samuel Sulistia, saya menggembalakan jemaat di GPI Tiga Raksa. Ya, saya bersama dengan istri saya ke sini saudara. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, tahun 2025 ini apa yang menjadi tema bagi saudara? Apa kira-kira yang saudara harapkan di tahun ini? Apakah sudah tercapai janji Tuhan dalam hidup saudara? Apakah sudah mengalami terobosan di tahun 2025? Apakah saudara sudah mengalami terobosan, mukjizat, pertolongan begitu? Siapa yang sudah mengalami? Boleh lambaikan tangan. Ya, ada yang belum?
Masih ada sisa berapa bulan lagi ya? 1 bulan lagi ya, 1,5 bulan lagi. Kita akan selesaikan tahun 2025. Memasuki tahun yang baru. Nah, silakan PPT saya bisa tampilkan, saudara. Ya, tema saya adalah hambatan untuk memperoleh janji Tuhan. Ada hambatannya. Sambil contoh di sini adalah dari kisahnya bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Tuhan sudah berjanji akan memberikan tanah itu, tanah Kanaan untuk menjadi milik pusaka mereka. Tetapi yang usianya 20 tahun ke atas ternyata tidak bisa memasuki tanah itu. Mengapa? Karena ada banyak halangan-halangan yang mereka lalui, saudara. Hambatan-hambatan yang mereka lalui sehingga mereka akhirnya tidak masuk. Kita akan melihat, saudara. Slide berikutnya, ayatnya dalam Bilangan pasal yang ke-13, ayat yang ke-25 sampai yang ke-33. Saya akan membaca 25, nanti saudara 26 dan seterusnya. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengentaian negeri itu. Ayat 26. Dan mereka ya, ayat 27. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Ayat 28. Ya, ayat 29. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Ayat 30. Ya, ayat 31, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. 32. Ayat 33, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada lagu sekolah minggu mengatakan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan, gitu kan. Nah, tujuan kekristenan, perjalanan Kristen kita, saudara, diibaratkan seperti bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Mesir berbicara tentang perbudakan, Mesir berbicara tentang dunia, Mesir berbicara tentang dosa, bagaimana orang-orang yang diperbudak, orang-orang yang tadinya dikuasai dosa, dilepaskan, dibebaskan, dan menuju kepada tanah Kanaan, tanah perjanjian. Dan mereka harus melewati namanya padang gurun, saudara. Nah, kekristenan digambarkan seperti itu. Itu sebabnya kita sebagai orang-orang percaya, ada banyak tantangan ketika kita mengiring Tuhan Yesus. Seperti di padang gurun, seperti kekurangan air, seperti banyak hal, sakit penyakit dan sebagainya. Nah, Tuhan sudah berjanji, slide berikutnya, bahwa tanah Kanaan akan diberikan kepada mereka ketika berkata kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan juga kepada orang-orang Israel. Mereka akan memberikan tanah itu kepada mereka. Namun ternyata tidak semuanya bisa masuk ke sana, saudara. Karena itu apa yang menjadi janji Tuhan dalam kehidupan saudara hari-hari ini. Sudah punya rencana Tuhan, mungkin sudah punya rancangan. Didoakan sekian lama, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan, tuntun supaya terjadi. Nah. Tetapi apakah sudah terjadi?
Puji Tuhan kalau sudah terjadi. Yang belum bagaimana terus mencapainya, saudara. Nah, mari kita merespon segala sesuatu dengan benar. Sehingga apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup saudara, apa yang menjadi berkat Tuhan dalam hidup saudara tercapai atas kita. Atas kita semuanya, atas saudara semuanya. Kenapa? Kalau kita merespon dengan benar, tetapi kalau responnya dengan salah, ya seperti bangsa Israel tersebut, saudara. Nah, kita akan melihat di sini, kita akan belajar di sini, saudara, apa yang menjadi hambatan bagi orang percaya untuk memperoleh akan janji-janji Tuhan itu. Seperti bangsa Israel. Tuhan sudah menuntun mereka, Tuhan bahkan sudah menunjukkan mereka selama 40 hari ada 12 pengintai sudah mengambil hasil dari tanah Kanaan dan diunjukkan kepada Musa dan kepada rakyat. Nih hasilnya. Lihat sendiri, luar biasa hasilnya. Tetapi apa yang terjadi? Mereka justru berbantah-bantahan di sana, saudara. Sampai-sampai di dalam ayat tadi dikatakan bahwa mereka mengatakan bahwa ada orang-orang raksasa, ada orang-orang yang gagah perkasa, dan kami seperti belalang. Kita akan melihat di sini apa menjadi hambatan mereka memperoleh atau janji Tuhan. Yang pertama, kita akan melihat yaitu mendengar nasihat yang salah. Hambatan yang pertama untuk memperoleh janji Tuhan yaitu mendengar nasihat yang salah. Karena itu kita sebagai orang percaya jangan mendengar nasihat yang salah. Yang setuju dengan saya katakan amin. Lihat kanan kiri katakan jangan mendengar nasihat yang salah. Amin saudara. Ayat 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Gak bisa nih, kita ke sana, gak mungkin nih. Mungkin bikin usaha, wah gak mungkin krisis kayak begini, bikin usaha baru. Susah semuanya. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata apa? Negeri yang telah kita lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Waduh, ternyata di sana ada orang-orang yang makan penduduknya. Temannya Sumanto ini. Gitu ya. Dulu ada seorang pemakan manusia yang namanya Sumanto ya. Nah, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, demikian juga mereka terhadap kami. Mengecilkan sekali saudara. Mendengar nasihat yang salah. 10 pengintai memberikan nasihat yang salah kepada Musa, kepada orang banyak. Kita kecenderungan mendengar nasihat salah atau mendengar nasihat yang benar? Suami istri bisa memberikan nasihat yang benar, bisa juga mendengar nasihat yang salah juga. Nah, siapa yang kita dengarkan? Atau mungkin ada orang-orang yang sudah kita cerita, begini-begini. Aku membangun usaha ini. Temannya bilang, kayaknya gak mungkin nih. Situasi kayak begini nih. Krisis, susah, mana bisa. Satunya bilang, bisa, yang penting terus doa dengan Tuhan, minta tuntunan Tuhan. Wah gak mungkin bisa. Mana yang kita dengar? Abraham pernah menghadapi satu persoalan bahwa dia diberikan Tuhan janji akan mendapatkan seorang anak dari yang namanya Sarai. Tetapi ternyata Sarai mandul. Dan Sarai memberikan nasihat. Nasihatnya ini apa saudara? Tuhan memang akan berikan anak kepada kita, tetapi mungkin bukan daripada aku. Sekarang ini Hagar, kamu ambil. Kira-kira nasihatnya gimana itu saudara? Iya kan? Ternyata nasihat yang Sarai berikan kepada Abraham, nasihat yang salah saudara. Begitu. Lalu Abraham mikir-mikir juga ya kali ya. Tuhan sudah berjanji akan diberikan keturunan anak melalui Sarai, tapi kok Sarah mandul ya? Kira-kira gimana ya?
dikasih Hagar. Aku lihat-lihat kayaknya Hagar ya cantik juga sih. Dipikir-pikir, ya boleh juga lah. Mungkin gitu ya. Akhirnya apa? Abraham ambil salah langkah. Hagar diambil. Jadinya apa? Sekarang gunjang-ganjingnya dunia gara-gara Abraham salah langkah. Jangan dengarkan nasihat yang salah. Nasihat yang salah bisa datang dari orang terdekat kita, yaitu siapa? Istri. Bisa juga dari anak. Bisa juga dari suami. Yang mengerti katakan amin. Yang amin yang 10 orang. Yang lainnya? Haleluya. Jangan dengarkan nasihat yang salah, apalagi anak-anak muda juga begitu. Anak-anak muda, jangan dengarkan nasihat yang salah. Ya, diajak kompromi-kompromi dengan dosa, jangan mau. Anak-anak muda katakan amin. Ya, jangan mau ya, anak muda. Hari-hari ini generasi muda biar bangkit, Saudara. Nah, tanggal 28 Oktober yang lalu kami mengadakan bersama-sama membuat doa bersama untuk kebangkitan anak-anak muda. Dan biarlah hari-hari ini anak-anak muda bangkit. Supaya banyak jiwa-jiwa dari generasi ini diselamatkan. Tapi jangan dengarkan nasihat yang salah. Diajak ke nightclub, ke diskotik, ke tempat nonton pornografi, game online dan sebagainya, kita hindari, harus dihindari. Jangan bawa hidupmu dalam dosa, tetapi berikan hidupmu pada Tuhan. Nah, itu yang pertama, jangan dengarkan nasihat yang salah. Yang kedua, kenapa mereka gagal? Bangsa Israel ini gagal masuk tanah perjanjian karena yang kedua, mereka tidak mau mendengar suara Tuhan. Bangsa Israel tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 di sana dikatakan, semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuberikan, yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengar suaraku, mereka tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian itu. Tidak mau mendengar suara Tuhan. Mari kita sama-sama mau dengarkan suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan adalah soal hidup dan mati, saudara. Siapa yang di sini yang bisa mendengar suara Tuhan? Boleh lambaikan tangan. Yang bisa mendengar suara Tuhan, boleh lambaikan tangan. Oke, hanya beberapa orang. Yang lainnya, suara siapa yang sudah dengar? Suara Tuhan atau tetangganya Tuhan? Ada gitu ya. Atau suara bisik-bisik tetangga. Nah, suara siapa yang sudah dengarkan? Siapa sekali yang bisa mendengar suara Tuhan? Nah, orang yang tidak bisa mendengar suara Tuhan tidak masuk surga. Sekali lagi, orang yang tidak bisa mendengar suara Tuhan tidak masuk surga. Mendengar suara Tuhan adalah hal yang luar biasa atau yang biasa? Mendengar suara Tuhan harusnya hal yang biasa, bukan luar biasa. Dari mana kita bisa mendengar suara Tuhan? Yang pertama melalui Alkitab. Tadi kita baca Alkitab. Saudara dengar suara siapa kalau tadi dari tadi itu? Halo. Amin Bapak Ibu. Jadi, oke, sekarang pertanyaannya, siapa yang bisa mendengar suara Tuhan? Beri lambaikan tangan. Nah, kan? Ya. Jadi mendengar suara Tuhan itu hal yang biasa, katakan hal yang biasa. Jadi bukan yang luar biasa. Saudara pikir hal yang audible voice saja yang bisa dengar begitu langsung begitu. Saudara enggak. Tuhan bisa lewat hati. Saudara punya hati kan? Ada hati nurani kan? Di situ saudara Tuhan bisa mendengar melalui suara hati kita, hati nurani.
Nah, dengan kita mendengar suara Tuhan, kita bisa mengikuti tuntunan Tuhan. Mendengar suara Tuhan masalah hidup dan mati. Karena itu Yesaya 55 ayat 3 ketiga dikatakan, sendengkanlah telingamu, datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Orang yang mendengar suara Tuhan itu masalah hidup dan mati. Makanya orang yang tidak bisa mendengar suara Tuhan, dia tidak bisa masuk surga. Loh, orang bisa bertobat kenapa? Karena dengan suara Tuhan kan. Kalau kejadian tahun 1900-an itu awal-awal ketika Kebang Roh hari Pantekosta, gerakan Pantekosta muncul. Mereka berdoa, ada beberapa orang berdoa di gudang. Mereka berdoa, tiba-tiba di nightclub orang bertobat loh saudara. Di restoran-restoran, di tempat-tempat prostitusi mereka bertobat saudara. Bagaimana itu terjadi? Mereka berjumpa dengan Tuhan. Nah, hari-hari ini pun juga demikian. Ada banyak orang-orang yang sedang maling perjumpaan dengan Tuhan. Nah, kenapa Tuhan berbicara melalui mereka? Loh, mereka sering di luar sana bisa dengar suara Tuhan, maksud kita yang di dalam gereja nggak bisa dengar suara Tuhan kan? Karena itu mendengar suara Tuhan bukan hal yang luar biasa, tetapi hal yang biasa. Melalui apa? Melalui Alkitab yang kita baca. Karena itu bacalah Alkitab setiap hari Minggu. Gitu ya? Baca Alkitab setiap hari Minggu gitu. Setiap hari Minggu. Siapa yang baca Alkitab setiap hari? Oh, berarti yang lain setiap hari Minggu. Ya. Lah bagaimana kita bisa mendengar surat Tuhan kalau kita bacanya hanya setiap hari Minggu saja, saudara? Bacalah setiap firman Tuhan setiap hari. Saya di jemaat kami di GBI 3 Raksa ada dua grup pengerja dan grup jemaat. Saya kirimin setiap hari renungan. Sampai hari Minggu saya kirimin saudara. Supaya mereka membaca Alkitab setiap hari. Walaupun ya saya tahu juga sih mereka mungkin di skip gitu kan. Gak dibaca. Mungkin gitu kan. Ya itu manusiawi lah begitu ya saudara ya. Gitu. Tetapi paling enggak saya mengingatkan. Untuk mereka baca firman Tuhan setiap hari. Kenapa? Itu masalah hidup dan mati. Bangsa Israel, mereka gagal masuk tanah perjanjian gara-gara mereka tidak mau mendengar suara Tuhan. Mazmur berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bila firman Tuhan akan menuntun kita hari-hari ke depan ini, tahun 2026 yang tidak tahu kita bagaimana. Biar Tuhan berikan terang buat kita karena kita membaca firman Tuhan. Kita bekerja, dalam kita berusaha, dalam kita berbisnis, saudara. Kita dituntun Tuhan supaya apa yang kita lakukan. Tuhan berkata kepada Yosua, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Orang yang kesukaannya Tuhan, kesukaannya lah tauratan dan renungan siang dan malam, maka dibuatnya berhasil oleh Tuhan. Ada lagunya kan, orang yang berharap Tuhan diperbari kuatnya. Terus kemudian Tuhan menetapkan langkah-langkah orang gitu kan, seperti itu. Dan apa yang dibuatnya kan buat berhasil oleh Tuhan. Nah, oke, slide berikutnya. Yang ketiga, apa yang menjadi hambatan untuk bangsa Israel gagal masuk tanah perjanjian ini? Orang percaya untuk tidak mendapati janji Tuhan, yaitu tidak percaya janji Tuhan. Mereka gagal karena tidak percaya akan janji Tuhan. Bilangan pasal yang ke-14 ayat 11 dikatakan, yuk sama-sama dibaca saudara, Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi sekalipun ya tidak percaya janji Tuhan. Kalau sudah bayangkan nih, bangsa Israel, mereka dibawa keluar dari tanah Mesir dengan tanda-tanda dan mukjizat. 10 tulah diberikan. Kemudian itu mukjizat-mukjizat diberikan. Setelah itu, mereka melewati laut Teberau karena ada mukjizat Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak percaya bahwa Tuhan sanggup sampai ke sana, membawa sampai ke sana, sampai tanah perjanjian. Maka Tuhan ketika membawa bangsa Israel mau menghadapi
sebetulnya perjalanan bangsa Israel ke tanah Kanan itu, saudara, kalau lewat jalur Gaza, nah itu hanya cepat 1 minggu selesai, nyampe. Tetapi kenapa sampai dibawa oleh Tuhan muter? Karena takutnya mereka nggak siap untuk menghadapi peperangan, maka dibelokkanlah seperti itu. Dan Tuhan sudah menunjukkan tanda-tanda mukjizat, tetapi ternyata mereka tidak percaya. Siapa di sini yang pernah menerima mukjizat? Pernah terima mukjizat? Ada yang belum terima mukjizat? Ada yang belum pernah terima mukjizat? Mukjizat apa yang saudara harapkan? Yang mungkin sedang kau gumuli hari-hari ini, Tuhan pasti berikan kepada saudara. Amin. Tetap percayakan janji Tuhan. Nah, slide berikutnya. Mereka sudah mengalami banyak mukjizat, tetapi ternyata mereka tidak percaya. Padahal kuasanya sungguh nyata atas mereka. Dan saya tunjukin gambar di situ. Akibatnya apa? Karena mereka tidak percaya mukjizat. Mereka tidak percayakan tuntunan Tuhan, tidak percayakan janji Tuhan. Akhirnya mereka mengalami hukuman Tuhan. Satu persatu mengalami kematian karena mereka menentang Tuhan, saudara. Sedangkan mukjizat itu masih ada buat kita hari. Apapun pergumulanmu hari ini, saudara. Apapun persoalan yang kamu hadapi, percayalah mukjizat masih ada buat engkau hari ini. Dan tidak ada mustahil bagi orang yang percaya. Karena kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dahulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Nah, tetapi tidak semua orang yang menerima mukjizat itu diselamatkan. Persoalannya di situ. Tidak semua orang yang menerima mukjizat itu diselamatkan. Contohnya bangsa Israel ini. Mereka sudah menerima mukjizat, tetapi ternyata mereka mati di padang gurun yang usianya 20 tahun ke atas, saudara. Bahkan Musa pun tidak diizinkan Tuhan untuk masuk tanah perjanjian. Gara-gara mereka, Musa karena saking dekatnya dengan Tuhan, maka melanggar sedikit saja. Musa, Tuhan tidak izinkan. Saudara dikasih Tuhan, ayo, hari-hari ini apapun keadaanmu, percayalah mukjizat masih ada. Percayalah janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup saudara. Yang keempat, yang terakhir, apa yang jadi hambatan untuk kita, untuk orang percaya mendapatkan janji Tuhan, yaitu karena mereka bersungut-sungut. Lihat kanan kiri, katakan jangan bersungut-sungut. Bilangan pasal yang ke-14, ayat yang kedua, kemudian 27, 29, lalu 36. Di situ dikatakan begini, bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Lalu ayat 27 dikatakan, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku. Segala yang disungut-sungutkan itu, segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah ku dengar. Ayat 29, di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang yang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu, orang-orang itu mati karena kena tulah di hadapan Tuhan. Ada sampai di sisi itu sebutkan 1, 2, 3, 4. Firman Tuhan kalau berkata sekali itu penting. Kalau 2 kali itu sangat penting. Kalau 3 kali sangat-sangat penting. Kalau sampai 4 kali, 5 kali lebih berarti sangat-sangat penting. Bersungut-sungut itu menjadi hambatan bagi orang percaya, orang Israel untuk masuk tanah perjanjian. Demikian juga kalau kita bersungut-sungut, saudara, kita tidak akan menerima janji Tuhan. Karena itu jangan kita bersungut-sungut, saudara. Yang mengerti katakan amin. Kita ganti dengan apa? Mengucap syukur. Apapun keadaan kita hari-hari ini, mengucap syukur. Mengucap syukur.
Pak, berat Pak. Kalau semuanya baik-baik saja, mungkin gampang mengucap syukur. Tapi kalau dalam keadaan yang tidak baik, bagaimana kita mengucap syukur Pak? Tetap mengucap syukur saudara, sekalipun tidak enak. Amin Bapak Ibu, sekalipun gak enak mengucap syukur. Karena kita percaya, karena saya percaya, ada kuasa di dalam pengucapan syukur. Ada kuasa. Sekalipun itu mungkin, buat kita mustahil, buat kita gak mungkin. Tetapi bagi Allah, tidak ada yang mungkin, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tuhan sanggup menolong kita. Dan bahkan saudara dalam situasi yang tidak baik, krisis, kekurangan mungkin, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita orang-orang yang mengasihi Dia. Mungkin dengan kita mengucap syukur, tadinya jalannya buntu, Tuhan bisa buka jalan. Dengan kita mengucap syukur, Tuhan bisa buka pintu buat kita. Matius pasal yang ke-6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak engkau makan, minum dan pakai. Semua itu dijalani oleh bangsa-bangsa lain, kata Tuhan Yesus. Lihatlah burung-burung di udara. Mereka yang tidak menanam, tidak menabur, tapi Tuhan pelihara. Saudara, burung-burung saja yang bisa terbang, Tuhan sanggup mengurusnya. Tuhan sanggup beri makan, apalagi saudara dan saya yang tidak bisa terbang, gampang ngurusnya. Amin. Tuhan sanggup menolong kita. Yang penting bagian kita, tetap berserah sama Tuhan, percaya kepadanya. Mengucap syukur, banyak mengucap syukur. Hari-hari ini banyak mengucap syukur saudara. Menghadapi situasi, mau tidak mau harus banyak mengucap syukur. Tuhan pasti akan menolong kita semuanya. Amin Bapak Ibu. Nah, sebagai kesimpulannya adalah bagaimana supaya kita bisa memulai janji Tuhan? Yang pertama, dengarkan nasihat yang benar. Jangan dengarkan nasihat yang salah. Lalu, yang kedua, mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan, hal yang biasa atau luar biasa? Biasa. Kemudian yang ketiga, tetap percaya akan janji Tuhan. Yang ketiga, yang keempat, mengucap syukur. Mengucap syukur dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki oleh Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu semuanya. Tuhan memberkati kita. Amin, amin, amin. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan, Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Dari awal katakan, hanya Kau Tuhan yang Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan
yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Yes. Bangsa Israel yang usianya 20 tahun ke atas, mereka gagal masuk tanah perjanjian karena mereka mendengar nasihat yang salah. Mereka bersungut-sungut. Mereka tidak percaya akan janji Tuhan. Mereka tidak mau mendengar suara Tuhan. Sehingga mereka mati binasa di padang gurun, saudara. Hari ini, biarlah kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Apa yang menjadi Tuhan dalam hidup saudara, tetaplah percaya kepadanya. Jangan dengarkan nasihat yang salah. Menghadapi situasi hari ini, minta tuntunan Tuhan, dengarkan suara Tuhan, percaya kepadanya. Dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Amen. Sekalipun situasi tidak enak, sekalipun situasi tidak baik, tetap mengucap syukur. Yes. Karena ada kuasa dalam pengucapan syukur dalam kehidupan kita. Amen. Karena itu Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Kalau ada antara Bapak Ibu sudah di tempat ini, pada saat ini, engkau sedang mengalami pergumulan, engkau rindu didoakan, engkau mungkin sedang sakit, boleh angkat tanganmu di tempatnya masing-masing. Tuhan tahu keadaan kita masing-masing. Tuhan tahu keadaan saudara. Yes. Oh ya ralaba. Oh yang rindu didoakan, boleh angkat tanganmu, saya akan berdoa bagi saudara. Oh ya ralaba. Tuhan Yesus, kami berdoa buat anak-anakmu sekalian ya Tuhan. Ya mungkin hari-hari ini sedang melalui pergumulan, persoalan. Tuhan yang menolong mereka, Tuhan jamah mereka. Yang sakit Tuhan jamah, sembuhkan mereka Tuhan. Amin. Apapun sakit penyakit yang diderita oleh anak-anakmu dijamah Tuhan. Yes. Mujizat terjadi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yes, dalam nama Yesus. Setiap pergumulan anak-anakmu, yes, dalam pekerjaan, dalam usaha, masalah yes, ekonomi, masalah keuangan, Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Ada terobosan yang yes, baru dalam nama amen, Yesus, terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Masalah sekolah, masalah rumah tangga, masalah kuliah, masalah yes, Tuhan kehidupan anak-anakmu, Tuhan berkati, Tuhan yang menolong, Tuhan cukupkan dan berikan terobosan bagi setiap anak-anakmu ya Yes, Tuhan. amen. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar lawatan-Mu buat kami anak-anak pada pagi hari ini. Yes. Kami pulangkan berbeda, kami pulang dengan terima mujizat, kami pulang bawa kemenangan daripada Amen, Tuhan. amen. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa-Mu nyata atas kami, Yes, kuasa-Mu nyata atas kami ya Tuhan. Jadikan kami anak-anak-Mu pelaku-pelaku firman-Mu. Kami boleh mengucap syukur atas segala sesuatu yang kami hadapi. Kami dengarkan nasihat yang baik, yang benar ya Tuhan. Yes. Kami dengarkan suara-Mu, tuntunan-Mu ya Tuhan. Supaya hidup kami dalam perkenanan-Mu senantiasa. Ini kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuntun kami. Karena kami percaya mujizat masih ada buat kami sampai kepada hari ini. Janji-Mu ya dan amin.
dan tidak ada satupun yang dapat menggoyahkan. Kalau Tuhan sudah membuka pintu, tidak satupun yang dapat menutupnya Tuhan. Ini doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Aku percaya Ada mujizat, ya Tuhan. aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya. Mari angkat tanganmu sekali lagi, katakan, aku percaya. Kami percaya mujizat-Mu terjadi Tuhan. Yes. Amin. Telah dikerjakan. Ada mujizat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya. Katakan sekali lagi, perbuatan ajaib, perbuatan ajaib telah dikerjakan. Aku percaya ada mujizat. Yang mengalami mujizat berikan sorak-sorai. Yes. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih Yesus untuk firman-Mu yang mengingatkan kembali kami setiap yang hadir pada siang hari ini. Terus tanamkan itu dalam hati kami Tuhan. Terus jadikan itu rema dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati hamba-Mu Om Sulis yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami siang ini di tengah-tengah ibadah kami. Tuhan memberkati hamba-Mu di tengah-tengah pelayanan penggembalaan hamba-Mu, di tengah-tengah komunitas hamba-Mu, keluarga hamba-Mu, bisnis usaha hamba-Mu. Berkati Tuhan, selalu dan selalu hamba-Mu menjadi saluran berkat juga buat orang-orang sekitar hamba-Mu. Bahkan dimanapun hamba-Mu melayani, di sana nama Yesus diagungkan, di sana nama Yesus ditinggikan. Bahkan melalui pelayanan hamba-Mu, banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan, menyembah Yesus sebagai Allah dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Berkati Ibu juga yang sudah hadir mendampingi Om Sulis pada siang hari ini. Terus Tuhan pakai keluarga ini menjadi alat, menjadi bejana yang indah di tangan-Mu melalui Tuhan pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik. Kami mau siapkan persembahan kami. Kami mau memberikan dengan hati yang penuh sukacita. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita angkat pujian, suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Yo semuanya. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan. Yo sama-sama semuanya. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu. Yo, saya mengundang Bapak Ibu Saudara kita sama-sama bangkit berdiri. Semuanya harus joget. Kalau enggak joget, saya akan samperin ke belakang. Amin. Na 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 na. Oh.
Tuhan. Tepuk tangan dong buat Allah yang dahsyat. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kita harus senantiasa bersukacita, bergoyang seperti Om Sulis dan Ibu, luar biasa goyangannya ya. Semuanya untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan membalas berlipat kali ganda, memberkati kita semua yang sudah hadir pada siang hari ini. Sebentar kita akan menyaksikan beberapa pengumuman penting untuk kegiatan gereja lokal kita sepekan ke depan. Saya persilakan ditayangkan. Shalom teman-teman, jangan lupa datang di ibadah Youth and Teens minggu depan. Karena di minggu depan kita akan ada ibadah yang berbeda dari sebelumnya. Dan jangan lupa ajak teman-teman kalian yang udah nggak pernah ikut Youth and Teens and See you there! Bapak Ibu Saudara, berikut kami laporkan update kebutuhan dana Natal tahun 2025 sebagai berikut. Total kebutuhan dana Natal Sekolah Minggu, Natal Youth and Teen, dan Natal Umum GBI Citra Raya berjumlah sebesar Rp143.250.000. Adapun sumber dana yang sudah masuk antara lain sebagai berikut. Total janji iman panitia Natal sudah terkumpul sebesar Rp50.250.000. Sumber dana dari janji iman pelayan dan jemaat Tuhan sementara sudah terkumpul sebesar Rp33.550.000. Sumber dana dari kas Natal tahun lalu sebesar Rp21.972.000. Pendapatan dari ekstra kolektor dari bulan Agustus, September, Oktober berjumlah sebesar Rp9.225.000. Pendapatan dari bazar seksi dana sebesar Rp4.181.000. Sumber dana dari para donatur sebesar Rp1.500.000. Pendapatan surplus dari warta Natal sebesar Rp2.300.000. Sehingga total kekurangan dana Natal yang masih dibutuhkan adalah sebesar Rp20.272.000. Untuk itu kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk terus mendukung bersama-sama dana Natal tahun 2025 ini. Bapak Ibu Saudara bisa mendukung lewat dana dengan mengisi form janji iman dana Natal yang bisa saudara ambil di petugas seksi dana yang bertugas di meja depan gereja. Form kontribusi janji iman yang sudah saudara isi diharapkan dapat segera dikembalikan ke petugas seksi dana untuk didata dan akan kami umumkan kembali di minggu berikutnya. Atas perhatian dan dukungan dari jemaat-jemaat Tuhan GBI Citra Raya, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam sehati. Dukung terus penggalangan dana Natal kita supaya kekurangan bisa tercukupi bahkan berlimpah ya Bapak Ibu ya. Yang belum berjanji iman silakan, masih ada waktu. Yang belum melunasi silakan juga melakukan cicilan atau mau langsung pelunasan juga nggak apa-apa, nanti ada petugas yang bertugas di depan. Oke Bapak Ibu, ya dari tempat ini saya juga menyampaikan ucapan bela sungkawa. Ada jemaat gereja lokal kita juga yang meninggal pada hari ini ya, telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Ibu terkasih Catur Rina Rahayu pada hari ini di Rumah Sakit Hermina ya. Kita semuanya turut berduka cita atas kepulangan Ibu tercinta ini. Karena ibu ini adalah salah satu vendor atau supplier pemasok catering ya untuk snack pelayan di tempat ini. Jadi kalau beberapa bulan yang lalu, tahun apa bulan ya, masih ada ya, masih kita supply dari hambanya ini catering masakan yang begitu enak, nikmat untuk kita nikmati setelah kita selesai pelayanan di ibadah siang ya. Kita turut berduka cita atas kepulangan Ibu terkasih ini, dan Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan ucapan bela sungkawa atau memberikan penguatan kepada suami atau keluarga yang ditinggalkan, boleh nanti berkabar di grup jemaat atau di grup pelayan, karena jenazah sudah diberangkatkan ke Jepara dari Rumah Sakit Hermina langsung. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ada yang mau ke rumah memberikan kata-kata penguatan, boleh nanti langsung ke rumahnya setelah keluarga kembali lagi ke Citra Raya. Seperti itu ya. Baiklah Bapak Ibu Saudara, tidak ada lagi hal-hal yang ingin saya sampaikan. Kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, Bapak Ibu, dalam hidup kita ada begitu banyak sekali janji-janji Tuhan yang Tuhan akan berikan dalam hidup kita masing-masing.
minimal 1 tahun itu ada 365 janji Tuhan. Artinya minimal 1 hari kita terima 1 janji Tuhan. Kuncinya adalah sebagaimana firman Tuhan tadi jelaskan, kita harus percaya kepada setiap janji-janji Tuhan. Bahwa ketika Tuhan berjanji maka pasti akan melakukannya secara pasti dalam hidup setiap kita sekalian. Karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Terima kasih buat hambanya, Bapak sama Sulistia dan Ibu Titi yang sudah jauh-jauh datang dari Tiga Raksa untuk melayani pada hari ini kita semua ya. Bapak Ibu, beliau adalah menjadi salah satu orang penting di BPD Banten ini karena beliau adalah bendahara Perwil 1. Jadi kalau beliau bawa tas itu isinya duit semua, saudara-saudara ya. Saya beberapa kali diajak beliau untuk berkunjung, wah luar biasa sekali. Jadi tasnya berat dan itu isinya campur dolar, saudara-saudara ya. Terima kasih sekali lagi, Tuhan memberkati. Ada Bapak Ibu yang hari ini baru pertama kali hadir beribadah, bisa berdiri sebentar kalau ada, kami ingin mengenal Bapak Ibu. Baik, puji Tuhan. Kita akan akhiri ibadah ini berdiri bersama-sama. Janjimu seperti fajar. Haleluya. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih Bapak, kami sungguh bersyukur sebab janji-janji-Mu luar biasa di dalam hidup kami. Dan apa yang Kau janjikan akan digenapi. Yes. Itu sebabnya Bapak, ajar kami tetap percaya pada setiap janji-janji-Mu ya Allah. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati secara khusus hamba-Mu Bapak Sulis yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami hari ini. Bahkan dengan keluarganya ya Tuhan. Amin. Diberkati oleh Tuhan. Amin. Memberkati hamba-hamba-Mu, para pelayan-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah ini. Yes. Memberkati umat-umat-Mu yang telah hadir. Amin. Kami percaya Tuhan memberi kemenangan demi kemenangan di dalam hidup setiap hamba. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi umat-umat-Mu akan tinggalkan tempat ini, kembali ke rumah mereka masing-masing. Mari sertai tutup bungkus setiap umat-Mu dengan kuat kuasa-Mu yang kudus. Tibakan di rumah mereka dengan selamat, membawa sukacita, damai sejahtera, dan kemenangan dari Bapa. Saatnya Engkau memberkati setiap umat-Mu, haleluya. Saudara, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan yang mengangkat engkau tetap naik bukan turun, menjadikan engkau kepala bukan ekor, sehingga apapun yang dibuatmu berhasil dan beruntung, bahkan dilipat gandakan dalam segala sesuatu. Pulanglah sekarang dan terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima itu semua demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Saya akan menyalami Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat berjumpa kembali minggu depan. Kita boleh beribadah bersama di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati.